Bahasa merupakan alat utama manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, pendapat, serta membangun hubungan sosial dengan orang lain. Hampir seluruh aktivitas manusia melibatkan bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai identitas dari suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menyatukan masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, maupun daerah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia saat ini masih terus mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media sosial, serta masuknya berbagai budaya asing. Salah satu budaya asing yang pengaruhnya cukup kuat dan mudah ditemui di lingkungan sekitar adalah budaya Korea. Budaya Korea tidak hanya hadir melalui musik K-pop maupun drama Korea, tetapi juga memengaruhi bagaimana gaya berpakaian, gaya hidup, hingga cara sebagian masyarakat Indonesia untuk berbahasa. Kosakata seperti anyong, onni, oppa, daebak, maupun saranghe kini mulai sering terdengar dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Perkenalkan, saya Aiska Khalidaziza Isfani, dan dalam video ini saya akan membahas fenomena masuknya bahasa Korea dan bagaimana fenomena tersebut berkaitan dengan permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang seringkali saya temui langsung di lingkungan sekitar saya. Masuknya bahasa Korea ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak terjadi tanpa sebab. Fenomena ini berkaitan erat dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea atau yang seringkali kita kenal sebagai Korean Wave. Berdasarkan data survei yang dirilis dan dirangkum oleh Good Start, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan antusiasme budaya Korea tertinggi di dunia. Sebanyak 86,3% responden di Indonesia menyatakan tertarik terhadap budaya Korea, mulai dari musik, drama, hingga gaya hidup. Angka ini menunjukkan bahwa budaya Korea memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Tingginya antusiasme tersebut membuat masyarakat Indonesia sangat akrab dengan berbagai aspek budaya Korea, termasuk bahasa dan istilah-istilah yang sering muncul dalam konten hiburan. Dengan paparan budaya Korea yang terus-menerus melalui media sosial, televisi, dan juga platform digital, bahasa Korea kini menjadi sesuatu yang terasa sangat dekat dan familiar bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Di lingkungan sekitar saya, penggunaan bahasa Korea paling sering muncul dalam situasi santai. Bahasa Korea digunakan sebagai ungkapan kekaguman, candaan, ataupun ekspresi emosi dalam percakapan sehari-hari. Kata debak sering digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dianggap sangat bagus atau luar biasa. Kata oppa dan juga onni digunakan sebagai panggilan akrab, meskipun dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada kata kakak. Selain itu, istilah-istilah tersebut juga sering muncul di media sosial, baik itu dalam komentar, caption, maupun dalam video pendek. Dalam konteks tertentu, penggunaan bahasa Korea ini dapat dipahami sebagai bentuk kreativitas dan mengikuti tren. Bahasa memang bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya. Namun, penggunaan bahasa Korea yang terlalu sering dan tidak terkontrol juga dapat memengaruhi kebiasaan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan kini mulai muncul ketika bahasa Indonesia semakin jarang digunakan secara utuh dan juga jelas dalam komunikasi sehari-hari. Di lingkungan sekitar saya sering menjumpai percakapan yang mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Korea dan juga bahasa asing lainnya secara berlebihan. Sebagai contoh, ungkapan seperti
Ini tuh debak banget vibes-nya, cocok buat nongkrong. Kalimat tersebut sebenarnya dapat disampaikan dengan bahasa Indonesia yang lebih jelas. Seperti, tempat ini sangat bagus dan suasananya cocok untuk berkumpul. Contoh lain adalah penggunaan istilah asing yang tidak semua orang pahami, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Orang yang tidak mengikuti budaya Korea bisa merasa bingung atau tidak mengerti maksud pembicaraannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Korea seringkali tidak digunakan secara maksimal, padahal bahasa Indonesia memiliki kosakata yang cukup untuk menyampaikan berbagai makna secara jelas. Kebiasaan mencampur bahasa secara terus-menerus ini juga dapat membentuk pola berbahasa yang kurang efektif. Masyarakat menjadi terbiasa menggunakan bahasa yang tidak utuh dan juga kurang memperhatikan kejelasan pesan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menurunkan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia beresiko hanya digunakan dalam situasi tertentu. Sementara, dalam kehidupan sehari-hari justru semakin jarang digunakan secara penuh. Permasalahan ini bukan berarti bahasa Korea harus disalahkan. Masalah utamanya adalah kurangnya kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan juga proporsional. Selain memengaruhi percakapan lisan, masuknya bahasa Korea ini juga berdampak pada cara masyarakat mengekspresikan diri di ruang publik, terutama di media sosial. Banyak unggahan yang menggunakan campuran bahasa Indonesia maupun bahasa Korea dan juga bahasa asing lainnya tanpa menjelaskan kejelasan makna tersebut. Akibatnya, pesan yang disampaikan seringkali hanya dipahami oleh kelompok tertentu, sementara orang lain merasa asing atau tertinggal. Hal ini tentu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia perlahan kehilangan fungsinya sebagai alat komunikasi yang inklusif di lingkungan sosial. Fenomena ini juga memperlihatkan kecenderungan mengikuti tren bahasa tanpa proses penyaringan. Banyak orang menggunakan istilah Korea hanya karena terdengar menarik atau terdengar populer, bukan karena kebutuhan komunikasi. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, bahasa Indonesia beresiko dipandang sebagai bahasa yang kurang menarik dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Padahal, bahasa Indonesia memiliki kekayaan kosakata yang dapat mengekspresikan berbagai emosi dan juga situasi secara tepat. Menurut saya, masuknya bahasa Korea ini merupakan fenomena global yang tidak dapat dihindari. Bahasa asing adalah bagian dari interaksi budaya antar negara. Namun, masyarakat perlu memiliki sikap bijak dalam berbahasa. Bahasa Indonesia seharusnya tetap menjadi bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari, terutama ketika tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Bahasa Korea dapat digunakan sebagai selingan, hiburan, ekspresi budaya, tetapi tidak dapat menggantikan peran bahasa Indonesia. Kesadaran ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat kita seperti keluarga, pertemanan, lingkungan komunitas kita lainnya, yang dimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk tanggung jawab sosial, bukan sekadar kewajiban formal. Sebagai penutup, masuknya bahasa Korea ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan fenomena yang wajar, mengingat tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea. Data pun sudah menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat ketertarikan terhadap budaya Korea tertinggi di dunia. Namun, permasalahan bahasa Indonesia yang saya temui di lingkungan sekitar bukan terletak pada keberadaan bahasa Korea itu sendiri, melainkan pada kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia tanpa memperhatikan kejelasan dan juga ketepatan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jika kita memang mampu menggunakan bahasa Indonesia secara lebih sadar dan proporsional dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa Indonesia akan tetap terjaga sebagai identitas bangsa tanpa harus menutup diri dari pengaruh budaya asing.
Mencintai bahasa Indonesia bukan berarti kita menolak adanya budaya luar, melainkan mampu menempatkan bahasa Indonesia pada posisi yang tepat di tengah perkembangan zaman dan juga keberagaman budaya. Sekian dari saya, terima kasih.